Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam pemberkatan perkawinan seragama Buddha pada kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai berdua, yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut menyaksikan dan mendoakan dan juga merestui perkawinan dari Saudara Chen Yongsen dan Saudari Ika Dian Lestari. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah lega mungkin ya mempelai berdua, karena angan-angan rencana yang sudah direncanakan ya sudah beberapa hari lalu maupun bulan mungkin terlaksana. Anda resmi secara agama Buddha sebagai pasangan suami istri yang sah secara agama, dan nanti agar perkawinan Anda itu sah secara negara akan dilanjutkan ke catatan sipil ya. Mempelai berdua yang berbahagia, simbol-simbol kegembiraan, kebahagiaan sudah dipakai oleh mempelai berdua ya. Yang hari ini mempelai berdua memakai warna merah ya, pakaian warna merah. Ini dalam tradisi Chinese itu sebagai simbol kegembiraan, kebahagiaan. Kemudian dalam filosofi Cina, Chinese ya juga warna merah di samping simbol kegembiraan juga sebagai simbol menolak mara bahaya. Semoga rintangan-rintangan bahaya bayangkan menghadang yang akan mengganggu ketentraman keharmonisan rumah tangga itu akan sirna dan menjauh ya. Dan mempelai berdua saat ini ya kita bersama-sama saksikan dikerudungi dengan kain warna kuning ya. Di dalam agama Buddha warna kuning ini mempunyai simbol kebijaksanaan. Jadi mempelai berdua akan membangun bersama-sama kebijaksanaan sebagai pasangan perumah tangga ya, dengan disimbolkan dikerudungi dengan kain kuning. Kemudian tadi juga mempelai berdua masing-masing mengucapkan janji atau sumpah perkawinan sambil memasukkan cincin perkawinan. Nah, cincin perkawinan itu ya simbol filosofi yang kuno itu setelah dipakai itu tidak boleh lobok, tidak boleh longgar, tidak boleh sesak ya. Itu sebagai simbol bahwa pasangan suami istri kesetiaannya tidak akan berubah ya, karena waktu, karena umur ya, tidak boleh lobok, tidak boleh longgar ya, tetap pas terus. Jadi cintanya tidak akan berubah karena umur, karena waktu ya. Itu simbol cincin tadi ya. Kemudian juga tadi dari mempelai berdua juga bersama-sama menyalakan lilin. Nah, lilin itu juga filosofinya tinggi sekali. Lilin itu mau menerangi sekitarnya itu dengan menghancurkan dirinya, menghancurkan atau berkorban ya. Kalau lilin itu tidak mau dibakar ya, tidak mau leleh, dia tidak ada nilai manfaatnya. Tapi begitu dia ada pengorbanan, melelehkan diri, berkorban, itu baru ada nilai manfaatnya. Demikian pula mempelai berdua memasuki jenjang perkawinan itu bukan untuk mengembangkan ego, tapi rela berkorban untuk pasangannya. Selama pasangan suami istri saling mengembangkan ego, jangan berharap rumah tangga itu bahagia. Tapi kalau masing-masing rela berkorban dalam beberapa hal, yakinlah pengorbanan itu sebagai ibadah Anda kepada istri, kepada suami, kepada pasangan Anda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih
atas kehadiran dari Bapak Ibu. Mungkin baru pertama ya datang ke wihara, ikut menyaksikan perkawinan yang beda bangsa ya, beda bangsa ya. Kita bersama-sama, kita juga bersyukur tadi sekalipun terbata-bata tidak begitu jelas langsung bisa bahasa Indonesia ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk mempelai berdua ya. Sebetulnya perkawinan lain bangsa di tempat ini atau tempat yang lain sudah biasa. Nah, bisa juga ini sebagai masukan juga, nanti di saat tanya tentang janji perkawinan barang itu langsung ditranslate ke bahasa masing-masing, itu lebih mengena daripada harus pakai bahasa Indonesia ya. Sekarang mudah kok ya, pakai HP pun bisa gitu, langsung paham ya. Mempelai berdua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, yang akan langgeng dan bahagia, tentunya ada beberapa kewajiban-kewajiban. Selama suami istri tidak tahu kewajiban sebagai suami dan sebagai istri, itu juga tidak bisa diharap rumah tangga itu bahagia. Karena masing-masing suami dan istri tahu tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, tentunya itu baru akan harmonis. Ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seorang istri. Sang Buddha memberikan 5 poin ya, tentang kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Jumlahnya sama, namun kata-kata dan kalimatnya yang berbeda. Jumlahnya sama, ini bisa dimaknai bahwa di dalam agama Buddha kesetaraan suami dan istri itu setelah berumah tangga itu setara, tidak ada yang jauh lebih tinggi dan lebih rendah, cuma perannya yang berbeda, maka jumlah kewajibannya itu jumlahnya sama. Di antara kewajiban-kewajiban kepada suami dan istri ternyata ada kalimat yang sama, yaitu yang ketiga, seorang suami dan seorang istri harus setia. Jadi setia itu barang yang berharga sekali dalam kehidupan rumah tangga. Kalau salah satu sudah tidak setia sebagai pengkhianat rumah tangga, itu juga tidak bisa diharapkan keharmonisan rumah tangga itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan mempelai berdua khususnya, apa kewajiban seorang istri kepada suaminya ya? Kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah melakukan tugas-tugas sebagai istri dengan baik. Ya, kewajiban tugas istri kepada suami atau kepada keluarga antara lain, kalau sudah punya anak, menjadi tanggung jawab utama dari seorang istri untuk mendidik sebagai guru pertama. Ternyata bukan guru pertama itu bukan anak setelah lahir, dalam kandungan pun ya. Itu sudah menjadi guru ya. Kalau orang tuanya, ibunya itu rajin belajar, rajin membaca ya, itu ternyata nanti anaknya yang lahir itu juga sama, nanti juga orang jadi rajin belajar ya gitu. Tapi kalau ibunya itu orangnya males-malesan, nanti anaknya itu juga seperti itu, kecenderungannya itu seperti itu. Maka di Jawa itu ada ungkapan, sing ngukir jiwa raga itu orang tuanya itu, yang mengukir jiwanya dan raganya ini ya. Itu ada ungkapan itu ya. Kemudian yang kedua, tugas dari seorang istri adalah bersikap ramah tamah kepada kedua belah pihak. Jangan sampai ketika keluarganya sendiri datang ya, itu dilebih-lebihkan di dalam pelayanannya, sementara keluarga suami itu dicuekin. Itu juga akan mengganggu keharmonisan rumah tangga juga. Ya, itu. Kemudian seorang istri harus pandai menjaga barang-barang yang sudah dibelikan oleh suaminya. Ya, kalau di rumah ya, itu barang-barang yang sudah dibelikan betul-betul dijaga kebersihannya dan juga keamanannya. Maka yang ngecek kalau mau tidur jendela, pintu
itu sebelum tidur itu betul-betul tugas dari seorang istri itu. Jangan sampai karena kelalaian dari istri, barang-barang berharga atau barang elektronik itu dimaling orang, diambil orang-orang yang tanggung jawab. Ya, itu. Kemudian seorang istri harus pandai dan rajin dalam mengurus rumah tangga agar mempunyai skill keterampilan yang memadai dalam mengurus rumah tangga. Belajarlah dari orang tua sendiri, itu yang pertama. Kemudian juga bisa belajar dari keluarga-keluarga yang berhasil menempuh kehidupan rumah tangga yang sekian puluh tahun. Kan ada yang mereka sudah pesta 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk mempertahankan rumah tangga dalam usia begitu banyak. Itu tidak gampang, tidak datang dengan sendirinya. Ada pengetahuan, ada ilmu, ada manajemen ya di dalam kehidupan rumah tangga. Itulah pesan sedikit yang saya sampaikan kepada mempelai berdua dan juga mengingatkan kepada yang hadir bagaimana kehidupan rumah tangga bisa langgeng dan bahagia. Selamat menempuh kehidupan baru sebagai perumah tangga. Semoga perkawinan ini adalah perkawinan yang diberkahi oleh nilai-nilai keagamaan dan juga direstui oleh semua yang hadir di sini. Sadu, sadu, sadu.